Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran antropologi. Sebelumnya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yolanda Samawati. Nah, kebetulan di Ma'had Ibu sebagai guru TIK dan juga sebagai staf IT di Akhwat. Nah, pada semester ini Ibu diamanahi untuk mengampu mata pelajaran antropologi dan juga biologi. Nah, Ibu berasal dari Tasikmalaya dan latar belakang pendidikan Ibu adalah pendidikan ilmu komputer. Seperti itu. Baiklah, langsung aja ya kita mulai pembelajaran pada hari ini. Bab yang pertama yaitu judulnya Antropologi dalam Kajian Kebudayaan. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam bab ini. Ada konsep antropologi, ruang lingkup antropologi, peran, fungsi, dan manfaat antropologi, juga keterampilan dalam kajian kebudayaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 subbab, yaitu konsep antropologi dan juga ruang lingkup antropologi. Sebenarnya pelajaran antropologi itu membahas apa sih? Jadi kalau kita bilang antropologi maka sangat erat dengan kebudayaan atau budaya. Oke, langsung ya. Konsep antropologi. Jadi, sebelum ke materi, kita ini kan berada di negara Indonesia. Indonesia itu memiliki beraneka ragam, ada istiadat dan juga falsafah hidup yang harus dilestarikan. Nah, keanekaragaman itu termasuk dalam kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi, antropologi itu kajian ilmunya mempelajari tentang asal-usul manusia dan juga kebudayaan yang dihasilkan. Nah, salah satu tokoh dalam antropologi Indonesia adalah Ibu Mutia Hatta, di mana beliau meluncurkan buku tentang antropologi Indonesia. Nah, di buku itu Ibu Mutia menyampaikan pesan masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah air. Seperti itu. Nah, singkatnya, ilmu antropologi merupakan ilmu sosial yang memiliki objek pembelajaran yang luas, seperti evolusi fisik manusia dan kehidupannya, serta kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Di samping ini ada gambar salah satu suku yang ada di Indonesia. Ini kalau nggak salah suku Dayak. Nah, suku macam-macam suku di Indonesia itu termasuk salah satu ragam budaya yang banyak. Terus di sampingnya juga ada kain tenun. Nah, itu juga termasuk karya seni yang merupakan juga budaya Indonesia. Nah, terus apa sih pengertian dari antropologi itu? Jadi antropologi itu satu-satunya ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari umat manusia pada umumnya dari sisi-sisi sifat hakikat manusia, yaitu dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Nah, nanti kayak warna bentuk fisik masyarakat ini akan kita pelajari di subbab berikutnya. Tapi secara umum, antropologi itu yaitu mempelajari tentang manusia.
budaya, dan lain-lain. Kemudian konsep dasar antropologi. Jadi ada banyak yang menjadi konsep dasar antropologi, yaitu yang menjadi landasan atau dasar-dasar dari antropologi. Ada budaya, adat, kelompok etnik, etnosentrisme, relativisme kebudayaan, emik dan etnik, holistik, struktur sosial, masyarakat multikultural, kelompok plural, dan harmonisasi. Itu. Budaya. Nah, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal, atau yang kita kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dan dengan belajar. Nah, jadi budaya itu menurut Kontraningrat ada 7 unsur, kayak bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian. Itu semua termasuk budaya, banyak sekali kan. Kemudian ada juga adat. Nah, di Indonesia juga kan banyak sekali adat-adat dari setiap daerah masing-masing itu yang berbeda. Itu juga salah satu konsep dasar antropologi. Ada juga etnik. Etnik itu seperti kelompok-kelompok atau suku bangsa. Nah, di Indonesia itu kan banyak sekali suku bangsanya, dari mulai suku Sunda, Jawa, Dayak, Mentawai, dan lain-lain. Itu juga termasuk konsep dasar antropologi. Ada etnosentrisme itu pandangan menilai masyarakat dari kacamata kita sendiri. Nah, jadi contohnya ini, misalkan di suatu daerah itu ada kesenian kayak ondel-ondel. Nah, kita tidak boleh memiliki sikap etnosentris terhadap budaya tertentu, karena setiap budaya itu punya penilaian dari masyarakat itu masing-masing. Terus ada relativisme kebudayaan. Nah, relativisme itu merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Contohnya tuh kayak di Yogyakarta terjadi adanya relativisme budaya yang diakibatkan banyaknya pendatang berupa pelajar dari seluruh Indonesia yang datang ke Yogyakarta. Jadi relativisme itu dapat menyesuaikan dirinya dengan budayanya sekitar gitu. Kayak Jogja itu kan mungkin identikan dengan pelajar, maka akan mempengaruhi budaya dari daerah tersebut. Lanjut, ada emik dan etik. Etik itu mencakup temuan-temuan yang tampak konsisten atau tetap di berbagai budaya. Dengan kata lain, sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal. Kalau emik mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda. Dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas atau budaya. Jadi kalau etik itu secara universal, secara umum, dan emik itu adalah mengacu pada sifat khas budaya tersebut. Jadi mungkin setiap budaya itu akan berbeda, setiap daerah itu juga akan berbeda. Kemudian ada holistik, cara pandang. Holistik adalah cara pandang. Kemudian struktur sosial.
Nah, struktur sosial itu kan macam-macam ya. Di dalam sosial itu ada unsur-unsur berupa individu dan juga interaksi. Kemudian masyarakat multikultural. Multi itu kan banyak, kultural itu adalah kultur, jadi masyarakat dengan banyak kultur. Ciri-cirinya diantaranya memiliki lebih dari sub kebudayaan, sering mengalami konflik sosial, masyarakat terbagi menjadi kelompok yang mendominasi dan didominasi. Terus ada kelompok plural. Itu kumpulan-kumpulan orang yang hidup secara bersama-sama dengan berbagai tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Terus ada harmonisasi budaya. Jadi harmonisasi ini menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Nah, jadi di antara budaya sampai harmonisasi ini adalah semuanya adalah yang menjadi dasar dari antropologi tersebut. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang mendasari dari antropologi atau dari budaya itu sendiri. Ini diantaranya ya budaya-budayanya. Ada ondel-ondel, ada reog, wayang, tari saman, dan ini juga ada upacara kematian. Nah, ini semua itu termasuk salah satu dari ragam budaya, dan dengan antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang budaya-budaya itu sendiri, karena budaya itu terbentuk dengan berbagai macam latar belakang. Nah, dengan antropologi itulah kita mempelajari kenapa ondel-ondel, terus kenapa gini, kenapa itu semua ada di dalam ilmu antropologi. Kemudian ruang lingkup antropologi. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar dari teori Darwin atau evolusi. Nah, dulu teori ini berkembang. Ini juga salah satu produk dari antropologi, di mana antropologi juga dapat mempelajari tentang evolusi manusia, perubahan-perubahan. Salah satunya adalah contoh dari teori Darwin ini. Tapi teori ini sudah terbukti ada kebohongan ya, maka teori ini sudah terpatahkan atau tidak benar gitu. Cuma ini sebagai salah satu contoh aja bahwa antropologi itu salah satunya bisa mempelajari tentang evolusi dan perubahan fisik manusia gitu. Yang katanya dulu kayak penelitian tentang evolusi manusia ini yang katanya dari kera, tapi ini adalah sudah tidak terbantahkan, dan ini adalah merupakan kebohongan ya. Jadi ini hanya contoh semata gitu. Nah, kemudian ada pembagian ilmu antropologi. Yang pertama antropologi fisik, dan terdiri dari dua, yaitu paleoantropologi dan antropologi fisik. Paleoantropologi yaitu ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya evolusi manusia dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu. Nah, ini kan ini gambarnya adalah tentang ini ya, fosil manusia. Nah, dulu sebelum kita mengetahui, kalau kita kan ada di zaman sekarang yang udah mengetahui bagaimana struktur tubuh manusia, bagaimana organ-organnya itu apa saja. Nah, ini tuh berawal dari para ilmuwan terdahulu yang melakukan penelitian dari fosil-fosil peninggalan manusia yang telah membatu gitu. Jadi semua itu bermula dari situ, dan itu termasuk dari ilmu antropologi. Kemudian ada antropologi fisik. Nah, antropologi fisik ini salah satunya bahan penelitiannya itu ciri-ciri tubuh baik yang lahir seperti warna kulit, rambut, warna mata, bentuk hidung, tinggi, dan bentuk tubuh.
Nah, makanya kenapa di sini ada macam-macam ras manusia kan. Manusia itu ada yang kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, misalkan mata belok dan lain-lain. Itu semua termasuk dalam ilmu antropologi fisik, di mana mempelajari tentang ciri-ciri tubuh manusia. Kemudian ada antropologi budaya. Nah, di sini antropologi budaya itu terbagi menjadi 3, etnolinguistik, prehistori, dan etnologi. Nah, etnolinguistik ini berhubungan dengan bahasa, seperti kata-kata, dialek bahasa. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan lain-lain. Ini termasuk dalam antropologi budaya di bidang etnolinguistik. Jadi salah satu antropologi itu adalah mempelajari tentang bahasa-bahasa yang ada gitu di dalam budaya suatu negara. Kemudian ada prehistori. Prehistori itu di situ kan gambarnya seperti peralatan dulu ya. Nah, prehistori itu mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal huruf. Atau kita kenal juga dengan zaman prasejarah gitu. Makanya bahan-bahan penelitiannya itu seperti bekas-bekas kebudayaan yang berupa benda-benda, alat-alat, atau artefak-artefak. Jadi dulu kita bisa mengetahui peristiwa dulu dengan peninggalan-peninggalan artefak dan alat-alat yang ada. Kemudian ada etnologi. Etnologi itu ilmu yang bagian ilmu yang mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Contohnya, jadi etnologi itu mengkhususkan diri mempelajari kebudayaan-kebudayaan masyarakat seperti kesenian bambu yang ada di Maluku ini. Contohnya itu. Nah, segitu aja materinya, materi singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ada tugasnya ya. Tugasnya, Ibu jelaskan dulu. Pilihlah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Budaya Indonesia kan banyak banget, mau itu dari segi bahasa, kesenian, upacara, adat istiadat, yang itu bebas apa aja. Kemudian paparkan secara ringkas budaya tersebut. Misalkan mau menjelaskan tentang budaya apa ya? budaya upacara adat suku apa gitu. Nah, di situ dijelaskan secara rinci upacaranya, fungsinya untuk apa saja, latar belakang acara tersebut apa gitu. Kemudian klasifikasikan budaya tersebut termasuk dalam jenis ilmu antropologi apa. Tadi kan udah dijelaskan ya pembagian ilmu antropologi itu. Ada yang fisik dan juga budaya. Nah, yang kalian jelaskan itu termasuk ilmu antropologi apa gitu. Apakah termasuk fisik ataupun budaya. Seperti itu. Tugasnya dikerjakan pada kertas, boleh ditulis tangan. Kemudian hasilnya difoto terus diupload di Mias App. Atau lebih bagusnya bisa diketik yang rapi di Microsoft Word. Kemudian dilampirkan gambar-gambarnya, kemudian diupload juga di Mias App. Itu tugasnya, deadline-nya 1 minggu ya. Boleh sampai hari Kamis depan. Seperti itu.
untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, itu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.